warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Cahyaningrum dengan NIM 402220218. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara lookup dan lookup serta menu if untuk memenuhi tugas teknologi informasi Bank Syariah. Yang pertama yaitu mengenai cara lookup dan lookup. Di sini saya sudah memiliki data mengenai daftar gaji karyawan PT Bank Syariah Nusantara. Ada beberapa tabel yang kosong dan kita akan mengisinya menggunakan rumus lookup dan lookup. Yang pertama yaitu jabatan. Di sini ada keterangan jabatan mengacu pada huruf pertama NIP. Huruf pertama NIP yaitu ada AA dan LK. Untuk keterangannya AA adalah asisten ahli dan LK adalah lektor. Caranya sama dengan kemudian lookup. Kemudian kita pilih ini titik koma, kita cari keterangannya, kemudian kita kunci pakai F4, titik koma lagi, 2, titik koma, true, ketikkan true, tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita isi secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahun masuk. Tahun masuk di sini keterangannya tahun masuk mengacu pada angka pada NIP. NIP-nya 2017. Kita caranya menggunakan mid atau middle. Kita menggunakan rumus mid sama dengan tulis mid, kemudian kita masukkan ini dan titik koma. Kemudian karena ini ada di tengah-tengah dan kita inginnya hanya tahunnya sini, ini dimulai dari nomor 3, 1, 2, 3, kemudian kita pilih 3, kemudian kita titik koma kembali. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka, kita ketik 4 dan kita tutup, kita enter. Ya, kemudian ini kita isi secara otomatis seperti ini. Kurang lebih sama untuk tahun masuknya sudah sesuai. Kemudian kita ke tabel status. Caranya statusnya itu ada keterangannya. Untuk status mengacu pada 3 huruf terakhir pada NIP. 3 huruf terakhir NIP itu ada FUN, ada STR. Untuk FUN itu fungsional, STR itu struktural. Caranya yaitu kita ketik sama dengan kita masukkan rumus lookup. Nah, karena ini ada di terakhir, maka kita kombinasikan dengan rumus di terakhir sebelah kanan, kita kombinasikan dengan rumus right. Kita ketik right, kemudian kita pilih ini IP-nya, dan titik koma. Karena kita ambil 3 huruf terakhir, 1, 2, 3, maka kita tulis 3, kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita titik koma kembali, dan kita pilih keterangannya. Kita kunci menggunakan F4, dan titik koma, kita pilih 2, titik koma, kita ketik true. Dan tutup kurung. Dan kita enter. Kemudian kita isi secara otomatis. Sudah sesuaikan? Kemudian sesuaikan saja FUN, fungsional, STR, struktural, sudah sesuai semua. Kemudian kita ke tabel gaji yang pertama yaitu tabel gaji pokok. Di sini gaji pokok, tunjangan, dan transportasi mengacu pada tabel gaji. Untuk tabel gajinya ini, dan rumusnya sama menggunakan rumus lookup sama dengan lookup. Kemudian kita pilihkan karena ini golongan, maka kita pilih ini kolom golongan, kolom B5, kemudian titik 2.
ini kita blok, kemudian kita kunci F4, titik 2, 2, kemudian titik 2, true. Titik 2, maaf, titik koma, bukan titik 2. Kemudian kita tutup kurung. Dan kita isi secara otomatis. Jika sudah sesuai, maka kita lanjutkan ke bagian tunjangan. Tunjangan sama, yaitu sama dengan lookup. Dan kita lihatnya dari gaji pokok saja, bukan dari golongan. Kemudian kita titik koma, kita blok bagian sini. Kita kunci pakai F4, titik koma, 2, titik koma, true. Tutup kurung, enter. Dan kita isi lagi secara otomatis. Kemudian kita lihat apakah sudah sesuai. Untuk golongan 1A, gaji pokoknya yaitu sebesar 1.250.000, tunjangannya 110. Sudah sesuai. Untuk 1B, itu gaji pokoknya 1.500.000 dan tunjangannya 120. Untuk yang C, gaji pokoknya 1.750.000 dan untuk tunjangannya 130. Sudah sesuai, kemudian kita lanjut ke bagian transportasi. Caranya sama dengan lookup. Kemudian kita pilih dari ini tunjangan saja. Dan kita titik koma. Tapi kita blok. Kemudian kita kunci pakai F4. Titik koma, 2, titik koma. Kita ketik true, kita cari true. Kemudian tutup kurung, enter. Karena ini tidak secara otomatis, maka kita tarik saja ke bawah. Untuk transportasinya dari golongan A dari golongan 1A, 1B, 1C itu semuanya rata 100.000. Sudah sesuai, kemudian kita selanjutnya ke total gaji. Kita lihat keterangannya terlebih dahulu. Untuk total gaji diisi total seluruh gaji, berarti dari total gaji pokok, tunjangan, sama transportasi. Pertama yaitu ada dua cara di sini. Yang pertama yaitu menggunakan rumus SUM. SUM. Nih. Otomatis ya, SUM ini dari H5 sampai dengan untuk transportasinya di bagian J5. Dan kemudian kita tarik. Total gajinya seperti itu. Untuk cara lain dapat menggunakan penjumlahan biasa. Itu gaji pokok, kemudian ditambah bagian tunjangan, ditambah bagian transportasi, kemudian kita enter. Kita lihat sama, apakah ada perubahan? Tidak. Semuanya sama. Dan sudah sesuai, kemudian kita ke bagian pajak. Pajak di sini keterangannya, pajak diisi sesuai baris pada tabel potongan pajak. Tabel potongan pajaknya ini 1A 2%, 1B 3%, dan 1C 4%. Caranya, karena ini berbentuknya horizontal, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, kita pilih, ini kan golongan, kita cari golongan. Cari tabel golongan. Dan titik koma, kita blok ini, kita
kunci F4, titik koma, 2, titik koma, kita ketik true. Dan kita tutup, kita enter. Seperti itu, ada isi otomatis, kita isikan saja secara otomatis. Dan selanjutnya untuk gaji bersih. Keterangan dari gaji bersih itu, gaji bersih adalah total gaji dikurangi pajak. Untuk total gajinya itu, caranya total gajinya itu ini, pajaknya ini, caranya sama dengan kita klikkan pada bagian total gaji, kemudian kita, karena tadi dikurangi, kita kurangi. Dan untuk mencari berapa ribu pajaknya, kita masukkan dalam kurung ini. Yang dalam kurung ini untuk mencari jika pajak ini dinyatakan dalam ribuan. Kita klik ini, kemudian kita pilih bintang untuk dikalikan dengan pesanan pajak. Dan kita tutup kurung, kita enter. Sudah, kemudian kita isi secara otomatis. Ya, begitulah cara untuk mengisi tabel-tabel tadi yang kosong. Sudah. Kemudian selanjutnya mengenai menu if. Di sini saya sudah memiliki data nilai mahasiswa perbankan syariah. Ada tabel nilai total, nilai rata, nilai huruf, dan predikatnya masih kosong. Untuk keterangannya seperti ini, untuk nilai total adalah jumlah nilai keseluruhan. Ini ada nilai dari nilai mata kuliah akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Misalnya kita pilih sama dengan, kita bisa menggunakan rumus SUM, langsung saja kita pilih, kemudian sudah langsung muncul otomatis, tinggal kita tarik saja ke bawah. Begitu cara mencari nilai total. Atau tidak, kita menggunakan rumus yang lain dengan cara C5 bagian akuntansi ditambah dengan D5 bagian manajemen, kemudian ditambah D5, kemudian ditambah dengan E5 bagian ekonomi. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah sama. Itu cara mencari nilai total dengan dua rumus. Kemudian mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata caranya sama dengan average. Kemudian di sini juga ada dua cara. Pertama menggunakan average, kita pilih C5 sampai E5, tutup, kurung, enter. Seperti itu. Ini menggunakan rumus, atau yang lain dengan cara atau menggunakan cara dari nilai total. Itu sama dengan kita pilih nilai total, kemudian kita garing atau kita bagi dengan, karena di sini ada 3 mata kuliah, maka kita bagi dengan 3, kemudian kita enter.
satunya kita tarik ke bawah. Nilainya sama, tidak berubah. Kemudian untuk nilai huruf, di sini ada keterangannya. Untuk keterangan nilai huruf dan predikat adalah sesuai dengan rank nilai dalam tabel nilai huruf. Seperti ini. Untuk nilai rata-rata 90-100, maka huruf A predikat memuaskan. 70-89 huruf B predikat lulus. 60-69 huruf C predikat cukup. 0-59 huruf D predikat remedi. Yang pertama caranya kita mencari nilai huruf yaitu sama dengan kita menggunakan rumus if. Sama dengan kita ketik if sudah buka kurung, kemudian kita pilih G5, kita pilih nilai rata-rata. Karena di sini adalah nilai rata-rata, maka kita pilih nilai rata-rata. Jika nilai rata-rata jika nilai rata-rata kurang dari 59, maka hurufnya adalah D. Kemudian jika kita pilih if lagi, nilai rata-rata kurang dari 69, maka dapatkan huruf C. Dan jika lagi if, kita ketik if nilai rata-rata lebih dari 90, maka akan mendapatkan A. Jika tidak, maka B. Karena ada 3 if, maka untuk tutup kurungnya juga ada 3. 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Nah, dan kita isi otomatis. Kita centang. Jika sudah sesuai, untuk nilai rata-rata 100, maka mendapat nilai A, 75 berarti B, 33 berarti D, 92A, 83B, 72B, dan seterusnya. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke bagian predikat. Caranya sama, menggunakan if. Sama dengan kita ketik if. Kemudian kita pilih, kita lihatnya dari huruf saja, nilai huruf. If, jika nilai huruf sama dengan A, maka memuaskan. Kemudian lagi, jika memuaskan. If, maaf. Memuaskan ini harus di dalam petik 2. Dan jika kita ketik if lagi, jika nilai huruf sama dengan B, maka lulus. Jika nilai huruf sama dengan C, maka cukup.
Jika tidak, maka remedi. Kemudian kita tutup kurung. Enter. Oh, ada kesalahan, kita display otomatis, tapi ini ada kesalahan kebanyakan kurung. Ini terlalu banyak kurung ya. Ini. Bentar. Sudah, kita enter. Ini kebanyakan kurung. Mari kita ulangi dulu dari sini saja. Jika nilai huruf sama dengan C, maka cukup. Dan jika tidak, maka remedi. Enter. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah. A memuaskan, B lulus, D remedi, C cukup. Ini sudah sesuai. Sekian tutorial mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP serta menu if dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.